Jadi ada dua subjek hukum. Jadi yang pertama itu orang, atau dalam istilah hukumnya disebut nature like person, yaitu individu sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu badan hukum, atau dalam istilah hukumnya disebut sebagai res person, yaitu organisasi-organisasi atau kumpulan orang-orang. Contohnya itu ada PT, yayasan, koperasi. Di orang yang disebut subjek hukum adalah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum. Memunculkan debat baru. Jika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Pemrogramannya, pemiliknya, atau AI itu sendiri? Menjelaskan nih, misalnya kalau ada yang bertanya ke saya begitu, kalau masyarakat ingin menggugat, siapa yang sebenarnya paling tepat menggugat? Halo pendengar setia Suara Hukum, selamat datang di episode kali ini bersama saya Nardo. Hari ini kita akan membahas topik yang sering terdengar di bangku kuliah, namun juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, yaitu subjek hukum. Nah, mungkin sebagian dari kita sering mendengar istilah itu, tapi belum tentu benar-benar paham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan subjek hukum. Apakah manusia, termasuk lembaga, perusahaan, bahkan negara. Kita semua punya pandangannya masing-masing. Untuk mengupas tuntas kasus ini, topik ini, saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang mumpuni di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Egin sebagai dosen hukum perdata. Halo Sobat Podcast. Apa kabar Ibu? Baik. Ada juga Ibu Ella sebagai advokat. Halo, yang akan berbagi pandangan dari sisi praktik hukum. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Nardo. Oke, dan ada juga mahasiswa hukum, Kakak Perti. Halo guys. Beliau lagi meneliti tentang kepribadian hukum, namun bersedia untuk hadir di kesempatan ini. Langsung saja kita mulai dari pengantar dasar dulu. Ibu Egin, sebagai pengantar bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan subjek hukum itu, biar kita semua bisa terbuka wawasan kita mengenai subjek hukum. Silakan. Oke, baik Pak Nardo. Jadi kita sering mendengar subjek hukum itu ya tentunya. Secara sederhana, subjek hukum adalah siapa saja orang yang mencari hak dan kewajiban hukum tersebut. Begitu Pak Nardo. Nah, Berarti semua orang yang mempunyai hak di dalam hukum itu disebut subjek hukum. ya betul sekali, tepat sekali. Nah, dalam istilah hukum itu artinya setiap pihak yang diakui oleh hukum memiliki kemampuan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk memiliki hukum tersebut. Mungkin Ibu Egin juga bisa menjelaskan siapa-siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum tersebut. Nah, menarik nih. Jadi ada dua subjek hukum. Jadi yang pertama itu orang, atau dalam istilah hukumnya disebut nature like person, yaitu individu sebagai subjek hukum. Nature like person ya? Iya, betul sekali. Yang kedua yaitu badan hukum, atau dalam istilah hukumnya disebut sebagai res person. Iya, yaitu organisasi-organisasi atau kumpulan orang-orang. Contohnya itu ada PT, yayasan, koperasi, seperti itu Pak Nardo. Nah, menariknya konsep ini bukan sekedar teori dalam praktik pengakuan seorang atau lembaga subjek, menentukan apakah mereka bisa digugat, menuntut, memiliki harta, dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Iya, betul. Jadi begini Bu, saya ingin bertanya. Jadi apakah semua orang itu bisa disebut sebagai subjek hukum? Atau semua orang itu otomatis disebut sebagai subjek hukum? Nah, bukan begitu. Jadi orang yang disebut subjek hukum adalah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum.
Nah, saya jelaskan dulu nih kecakapan Ya, hukum. ya, cakapan hukum nih. Ya. Kita pasti bingung semua nih kecakapan. Iya, pasti ya. Ya. Jadi, kecakapan hukum itu adalah orang yang sudah diakui oleh hukum. Nah, jadi kecakapan hukum itu manusia yang sudah berumur 17 tahun. 17 tahun ya, Bu. Iya. Dan sudah diakui oleh hukum tentunya. Oh, berarti anak-anak yang di bawah 17 tahun belum disebut cakap Iya, hukum. betul sekali, betul. Jadi yang dimaksudkan dengan subjek hukum dalam hal ini orang itu yang berusia 17 tahun ke atas. Iya, betul Oke, sekali. terima kasih. Berarti ada dua, yaitu ada orang dan juga Badan hukum. ada badan hukum Ya. yang disebut subjek hukum. Betul sekali. Eh, Jadi bagaimana Ibu status atau berlakunya subjek hukum itu kepada seseorang? Apakah pada saat ia lahir atau pada saat ia melakukan sesuatu yang istimewa dulu baru disebut sebagai subjek hukum atau bagaimana Ibu? Oke. Nah, kalau seorang jika disebut sebagai subjek hukum dalam istilah ini sudah berumur 17 tahun yang kita bicarakan ini, yaitu ini manusia atau individu. Ini kita omong dalam konteks subjek hukum manusia punya yang Orang. naturalized person tadi. Ya, ya. Nah, jadi itu ialah dia sejak dia dilahirkan. Sejak dia dilahirkan dia sudah disebut sebagai subjek hukum. Tetapi belum cakap hukum. Seperti itu. Oh, berarti statusnya itu Sebagai subjek hukum. semenjak ia lahir. Iya. Dan status itu berakhir Ketika manusia atau individu itu meninggal. oh Seperti iya. itu. Berarti sepanjang hidupnya dia disebut sebagai subjek hukum. Iya, iya. Betul sekali. Tanpa subjek hukum tidak punya makna karena tidak ada pihak yang dapat diberi hak atau kewajiban itu ya Bu ya. Ya, jadi sabar dulu. Jadi jika di badan hukum itu dia mulai sah sejak didirikan badan hukum tersebut. Ini kita bicara konteks yang subjek hukum di bagian badan hukum Oh, punya. bagian kedua tadi Iya, iya. sudah orang ya Bu. Iya, iya. Yang pertama subjek hukum yang pertama yaitu orang tadi sudah selesai. Iya. Ya, ini yang sekarang keduanya Badan hukum. Ya. Jadi badan hukum itu ketika ia didirikan berarti dia sudah sah menjadi badan hukum. Dan berakhirnya Bu? Berakhirnya ketika sudah dibubarkan secara sah oleh pendiri badan hukum tersebut. Oh, berarti PT-nya sudah dibubarkan begitu. Iya. Berarti Maka tidak secara lagi disebut. otomatis Iya, iya. otomatis dia tidak lagi disebut sebagai subjek hukum. Iya. Oke, sekarang kita beralih ke mahasiswa kita. Kakak Perti ya, sebagai mahasiswa yang sedang meneliti di bidang ini ya. Menurut kamu apa tantangan dalam memahami subjek hukum itu di era sekarang, era kontemporer saat ini? Oke, baik, Kanardo. Menurut saya tantangan utamanya adalah perkembangan bentuk-bentuk subjek hukum yang belum ada dalam teori klasik. Kalau dulu hanya manusia dan subjek hukum, sekarang muncul entitas baru seperti kecerdasan buatan seperti AI atau robot otonom yang mampu membuat keputusan sendiri. Ya, ya. Pertanyaannya di sini adalah apakah mereka dapat dianggap sebagai subjek hukum? Di Eropa misalnya sudah ada wacana memberi status hukum terbatas bagi robot atau sistem AI karena bisa melakukan transaksi otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, hal seperti ini memunculkan debat baru. Jika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Pemrogramannya, pemiliknya, atau AI itu sendiri? Berarti sering berjalannya waktu, masalah-masalah itu sering muncul dan juga pemahaman terhadap subjek hukum itu semakin luas ya Bu. Bahwa pada teori klasik itu kita hanya mengenal adanya subjek hukum itu ada orang dan juga badan hukum. Badan hukum, ya betul Namun sekali. seiring berjalannya waktu di era kontemporer, era modern saat ini,
muncul lagi adanya AI, atau robot otonom tadi. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan besar di sini bahwa ketika dia membawa manusia menjerumus ke dalam suatu hal yang negatif, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang menjadi masalah. Iya benar Kak. Selain itu, dari sisi manusia juga masih banyak tantangan. Misalnya perlindungan bagi anak-anak, orang dengan disabilitas mental, atau masyarakat adat yang belum diakui secara penuh dalam sistem hukum formal. Padahal mereka juga punya hak yang seharusnya diakui dan dilindungi. Iya, berarti manusia juga dari segi manusianya juga mendapati banyak tekanan atau berpengaruh terhadap manusia juga, tidak hanya badan hukum atau hal lain sebagainya. Ya, itu merupakan dampak dari adanya perkembangan zaman ya, Bu. Kakak. Jadi setelah kita mengetahui gambaran mengenai subjek hukum dan perbedaan dari teori klasik dan teori modern, kita sekarang mempersilakan Ibu Ella untuk menelaah lebih jauh mengenai subjek hukum dalam dunia nyata. Bila saya persilakan, bahwa ada suatu pertanyaan besar di sini. Bagaimana konsep subjek hukum ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata kita? Bagaimana pengaruh dari subjek hukum ini? Apakah ada tantangan atau goyangan? Saya persilakan. Pembahasan ini cukup menarik ya. Saya dengar dari tadi dari Ibu Egin, Kakak Ferdi. Betul sekali. Jadi dalam praktik Izin, Bu, sebelum melanjutkan, kita bisa langsung seruput saja. Silakan. Ya. Baik. Saya lanjut menjelaskan. Nah, ini menarik nih Pak Nardo. Dalam praktik konsep subjek hukum itu terlihat jelas setiap kali kita menangani sebuah kasus hukum. Contohnya ketika saya mengurus gugatan perdata, hal pertama yang dicek adalah apakah penggugat dan tergugat adalah subjek hukum yang sah. Misalnya kalau tidak, gugatan bisa langsung ditolak oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Misalnya kalau yang menggugat adalah perusahaan, tapi ternyata badan hukumnya belum terdaftar secara resmi di Kemenkumham, maka gugatan itu batal demi hukum karena secara hukum badan itu belum ada. Gitu. Berarti ketika ini mengenai tergugat dan penggugat ya. Iya. Jadi kita harus melihat kembali latar belakang apakah itu sudah sah secara hukum atau belum. Iya. Nah, jadi formalitas hukum itu penting ya, Bu? Iya, sangat penting itu Pak Nardo karena hukum bekerja berdasarkan legitimasi. Pasti teman-teman bertanya apa sih sebenarnya legitimasi itu? Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang atau lembaga sehingga dianggap sah dan benar. Nah, selain itu dalam praktik kita sering menghadapi persoalan ketika ada peralihan tanggung jawab antara badan hukum dan individu. Misalnya dalam perusahaan, jika terjadi pelanggaran hukum, apakah yang bertanggung jawab adalah direktur, karyawan, atau perusahaan sebagai entitas? Kasus seperti korupsi, korporasi, atau pelanggaran lingkungan seringkali menimbulkan perdebatan di situ. Oke, baik ya Ibu ya. Ini menarik sekali. Iya. Kita kali ini. Kita sudah menelaah lebih jauh, memahami lebih jauh mengenai apa yang dibahas oleh Ibu Egin tadi, bahwa subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum, baik manusia maupun badan hukum. Dan dari Kakak Ferdi kita bisa mendapat pandangan baru bahwa konsep ini terus berkembang, termasuk kemungkinan munculnya AI atau
Atau apa itu tadi? Robot otonom. Atau robot otonom. Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan. Dan dari Ibu Ella sendiri tadi kita bisa melihat bagaimana konsep ini berperan langsung dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa memahami subjek hukum berarti memahami siapa yang berhak dan siapa yang wajib bertanggung jawab dalam sistem hukum kita. Ya, Iya, iya. Ya, betul sekali. Mungkin ada tambahan penjelasan dari ketiga narasumber kita. Ya, Karena sebelum itu saya sudah menyiapkan pertanyaan diskusi wah seru yang nih. mungkin sudah pernah dibicarakan namun belum mencapai titik temunya. Ya, Sehingga pada kesempatan ini saya meminta waktu para narasumber untuk kita membahas bersama. Bisa? ya, ya, ya. Bisa ya? Ya, sangat bisa, sangat bisa. Dari seperti yang tadi teman-teman katakan, bahwa saya dapat simpulkan lagi bahwa subjek hukum itu ialah bukan teori kosong, tapi sangat menentukan bagaimana hukum ditegakkan di lapangan. Secara teori kita sudah memahami, namun yang terpenting dari Ibu Ella katakan tadi bahwa dalam kehidupan sehari pentingnya adanya formalitas hukum agar hukum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, betul. Betul ya? Ya, ya, betul Ketika sekali. ini juga berkaitan atau terkonek dengan asas legalitas ya. Wah, saya Asas- curiga Pak Nardo nih ada hubungannya dengan hukum. Ya, maksudnya kita sebagai subjek hukum juga ya. Iya, Kita iya, sudah iya, berusia betul, 17 tahun, betul. 17 tahun Iya. sebagai subjek hukum kita harus memahami juga secara hukum. Jadi begini. Kenapa saya bilang itu berkaitan dengan asas legalitas? Karena pada asas ini berbunyi demikian: nullum delictum nulla pena sine previa lege penale, di mana hukum tidak dapat ditegakkan kecuali sudah ada undang-undang terdahulu. Iya, betul ya? sekali. Nah, jadi tanpa menguras waktu, saya mengajak Bapak Ibu narasumber, maaf Ibu narasumber. Mungkin terlalu fokus kayak kita juga Pembahasannya Minum dulu. Bahasanya terlalu serius ini kayaknya. Ya, tegang sekali ya kita. Ya, setelah kita memahami bersama, saya punya satu pertanyaan diskutif untuk kita diskusi bersama ya, suatu contoh kasus. Jadi yang kita ketahui bahwa di negara kita ada kasus hukum Ya, yang terbesar, itu menyangkut subjek hukum, yakni ya banyak sekali. sengketa antara sengketa antara PT Freeport Indonesia dan masyarakat adat di Papua terkait hak layak dan kerusakan lingkungan. Kasus ini sudah berjalan puluhan tahun dan melibatkan individu, komunitas adat, perusahaan raksasa namun bukan negara. Ya, Mungkin hanya itu saja penjelasan. Mungkin Bapak Ibu narasumber mungkin sebelumnya sudah mendengar kasus-kasus ini, sudah membaca kasus-kasus ini. ya, saya pernah mendengar tuh kasus yang seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana, tapi yang dikupas di sini kita membahas kasus tentang apa tadi? PT Freeport. Ya, PT sengketa Freeport. Ya, ya, itu pernah saya mendengarkan kasus tersebut. Nah, dari pertanyaan Pak Nardo tadi tentang siapa-siapa saja ya yang Iya. menjadi subjek hukum di kasus tersebut. Iya, Gitu, iya. ya. Jadi dari kacamata saya melihat bahwa ada 4 subjek hukum di kasus tersebut. Ada buat subjek hukum Iya. juga ya. Jadi yang pertama itu ada PT Freeport Indonesia dari kasus tersebut. Mengapa? Karena sebagai PT Freeport Indonesia itu adalah sebuah PT ya, adalah sebuah organisasi. Organisasi. Ya. Mengapa? Karena dia sebagai badan hukum. Dia sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan penambangan. Seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi yang menjadi subjek hukum Iya. atau hanya PT
PT Freeport saja. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan ada 4. Ada 4. Iya, iya. Jadi yang pertama kedua, itu. yang kedua ada masyarakat adat Amungme dan Komoro. Yang tadi sudah dijelaskan kasusnya ya. Ada Iya. masyarakat Papua. Iya ya, karena di situ juga berkaitan juga dengan kasus, berkaitan juga dengan masyarakat adat Amungme dan Iya. Kamoro. Iya, betul sekali. Nah, mengapa? Ibu Egi ini mungkin sudah mendalami kasus seluruh Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, lanjut, jadi Ibu. saya melanjutkan. Mengapa masyarakat adat Amungme dan Komoro itu dikatakan sebagai subjek hukum? Karena perorangan maupun kelompok masyarakat yang memiliki hak ulayat. Iya, ya, aku lah. Iya. Yang ketiga ada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia Ya. juga termasuk dalam subjek hukum. Dalam studi hukum. Oke, jadi mengapa? Karena memberikan izin dan berperan sebagai pengawas. Jadi pemerintah Indonesia yang mengawasi PT tersebut. Dan dia dikatakan sebagai subjek hukum. Iya. Ya. Yang keempat ada pemerintah daerah Papua. Iya, pemerintah daerah Papua. Ya, jadi Sudah 4. ya sudah 4. Mengapa? Karena terlibat dalam perizinan dan kompensasi sosial. Seperti itu. Baik. Semua pihak yang kita ketahui bahwa semua pihak yang disebutkan sebagai subjek hukum dalam kasus ini yang tadi sudah dikatakan Iya, mungkin tadi Ada 4 ini tadi. semua pihak ini saling terkait dalam hak dan kewajiban, Iya, betul sekali. sehingga ketika terjadi sengketa masing-masing dapat menilai, dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan Iya, iya. hak Hak dan kewajiban hukum tersebut, begitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin setelah subjek hukum mungkin kita beralih ke Kakak Perti. Kakak Perti bisa? Mungkin dari perspektif Kakak Perti bisa menelaah lebih jauh terkait kasus ini. Mungkin apa pandangan dari Kakak Perti, saya persilakan. Mungkin saya langsung ke dampak ya. Ya, terkait dampak. Ya. Dampak sosial yang paling berat yang dialami masyarakat adat akibat aktivitas Freeport. Iya, baik Kak. Jadi dampaknya di sini sangat luas ya. Selama puluhan tahun, masyarakat adat melaporkan kerusakan sungai, pencemaran limbah, Iya. hilangnya tanah adat, dan perubahan sosial budaya. Selain itu, hubungan masyarakat dengan tanah adat sangat erat ya. Ketika tanah adat hilang, bukan hanya kehilangan harta, tapi juga jati diri. Banyak warga yang bahkan tidak tahu siapa yang harus digugat Freeport, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Iya, iya, betul sekali. Jadi muncul kebingungan di situ ya, Bu ya. Ya, Siapa subjek hukum yang bertanggung jawab? Ini yang Iya, dalam menjadi kasus pertanyaan tersebut. besar Iya, pertanyaan besar. dari kasus ini. Oke, mungkin Ibu Ella bisa tambahkan dari segi praktik hukumnya dan dari pengalaman menangani kasus-kasus sebelum-sebelumnya mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai kasus ini. Ya, jadi saya akan jelaskan nih, misalnya kalau ada yang bertanya ke saya begitu, kalau masyarakat ingin menggugat siapa yang sebenarnya paling Iya, iya. tepat Iya, untuk iya, yang paling penting, menggugat, paling penting, ya, Ibu. itu sebenarnya saya akan jawab itu tergantung jenis tuntutannya. Misalnya yang pertama untuk kerusakan lingkungan, Freeport sebagai pelaku langsung dapat digugat secara perdata maupun pidana. Yang kedua untuk kehilangan hak ulayat, bisa menggugat perusahaan dan pemerintah karena perizinan yang tidak memperhatikan hak adat. Dan yang ketiga untuk kompensasi sosial, gugatan dapat melibatkan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perjanjian sosial. Nah, makanya inilah pentingnya konsep subjek hukum dengan memetakan siapa subjek hukumnya, jalur penyelesaian menjadi lebih jelas begitu. Iya, betul sekali. Jadi studi hukum ini sangat penting agar Iya. penyelesaian seperti ini bisa ditelaah agar kita bisa dapat jalan untuk keluarnya tuh begitu. Baik, Ibu.
Jadi kita sudah mendengar bersama ya, Ya. bagaimana kasus nyata seperti PT Freeport memperlihatkan kompleksitas subjek hukum dalam sengketa besar. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Ya. Dan yang paling penting di sini saya tekankan lagi bahwa ketika kita mempelajari teori, berarti sangat penting juga kita mendalami di kehidupan nyata, Ya, praktiknya dalam kehidupan Ya, nyata, betul sekali. sehingga kita tidak bisa hanya memahami teori yang disampaikan di BG, namun Ya. kita juga harus bertolak lebih jauh ke kehidupan nyata, bagaimana cara melihat kasus, mendalami kasus, dan juga menyelesaikan atau proses menyelesaikan kasus tersebut. Ya, betul sekali. Terima kasih, ini sangat bermanfaat diskusi kita malam hari ini. Di episode kali ini memang banyak hal yang saya peroleh. Ya, saya juga mendapatkan banyak-banyak Ilmu ya, banyak Mbak. ya, betul sekali, banyak ilmu dari Mbak Ella dan juga Kakak Perti ya. Kakak Berti walaupun di tengah kesibukannya dia Iya, bisa sempat. meluangkan waktu. Ya, Kakak Berti bisa melihat, mendalami lebih jauh perbedaan teori klasik dan teori-teori modern sekarang, atau hukum dipandang secara modern. Ya, terima kasih. Untuk itu terima kasih untuk para narasumber. Dari kesimpulan bahwa memahami siapa subjek hukum berarti memahami siapa yang berhak dan siapa yang wajib bertanggung jawab dalam sistem hukum kita. Ya, betul sekali. Semoga setelah mendengarkan podcast ini kita semua sama-sama menyatukan niat kita bahwa semoga setelah mendengarkan podcast ini teman-teman bisa lebih paham tentang konsep dasar yang menjadi fondasi semua cabang hukum. Terima kasih untuk Ibu Ella, Ibu Egin, dan Kakak Perti, mahasiswa hukum. Dan terima kasih juga untuk kalian para pendengar setia Suara Hukum Indonesia dimanapun berada. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik hukum yang tak kalah menarik. Saya Nardo pamit undur diri. Salam hukum untuk kita semua. Salam.